begini, malu saya sembahyang, malu saya puasa, malu saya ngaji. Nggak dapat ilmu, sampai mati nggak dapat ilmu. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal madlum, sesungguhnya orang yang dizalimi, la yad'u ala zalimihi, terus dia mendoakan kepada orang yang menzaliminya, hatta yukafi'ahu, sampai dibalas. Thumma yabqa, kemudian masih tersisa bagi orang yang berbuat zalim keutamaan, kelebihan, indahu yutalibuhu bihi yaumil qiyamah, yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Biasanya orang kalau doakan itu kan kelebihan kadang-kadang ya. Ono wong nyenggol ka sengaja, ono wong kepidek. Ngamuknya itu melebihi. Ada orang dizalimi, diambil hartanya atau dilecehkan mungkin keluarga, terus balesnya tuh luar biasa, sampai dibunuh lah, sampai disiksa lah, sampai dipotong tangannya, sampai ya. Tayyib. Atau dia mendoakan saja, dia tidak bertindak, dia berdoakan saja, mudah-mudahan kamu gini, mudah-mudahan kamu gini, kamu gini, kamu gini, ya dituruti akhirnya sama Allah itu, dituruti semuanya. Tapi kelebihan doanya itu nanti yang zalim itu akan minta pertanggungjawabannya dari kiamat. Loh, aku lu ngene tok. Sampai aku dibalas sama ini akhirnya, kelebihannya aku tuntut sama kamu. Kenapa kamu ini kok membalasnya dengan banyak, kebanyakan kamu balasnya itu. Makanya hati-hati. Kadang kan maki-maki orang, doakan orang gitu dengan kejelekan, terus kelebihan, overdosis, terus doa elek, dan akhirnya dia dapat cilaka. Kelebihan daripada doa-doanya dia, sumpah serapahnya dia itu. Kelebihannya itu nanti orang yang zalim itu akan minta pertanggungjawaban. Ya Allah, saya ini ya, umpamanya dia memaki-maki cuman satu kata dua kata, tapi dia maki-maki satu hari satu malam. Atau dia mungkin mengambil sekian, menzalimi sekian, dia mengambilnya lebih. Oh, awas. Ada istilah balas dendam itu lebih kejam daripada perbuatannya dia. Kelebihanmu itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Imam Ghazali mengatakan wa tawwala ba'dun nas. Sebagian orang ini ada yang panjang lisannya kepada Hajjaj bin Marwan. Siapa Hajjaj bin Marwan? Hajjaj bin Marwan ini khalifah tapi zalim. Pernah jadi khalifah, zalim, luar biasa. Di antaranya ya, kezalimannya tadi itu banyak. Di antaranya yang menyalib, membunuh keponakannya Sayyidah Aisyah, Abdullah bin Zubair bin Awam, sahabat Nabi. Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah ini anaknya Mbak Yunya Siti Aisyah, Sayyidah Asma. Sayyidah Asma ini panjang umur. Mbak Yunya, kakaknya Siti Aisyah ini panjang umur. Dari panjang umurnya sampai nggak begitu kelihatan matanya, sudah nggak begitu kelihatan. Istimewanya beliau ini, Sayyidah Asma ini, ya sudah nggak begitu kelihatan. Beliau ini kalau pakai baju itu pasti yang tebel-tebel, supaya apa? Nggak sampai nerawang, nggak sampai kelihatan auratnya. Sampai akhirnya zaman sudah mulai ya maju, dan akhirnya ada kain-kain yang lebih mahal, yang lebih halus, tapi nggak nerawang, ya, tapi halus, tapi nggak tipis, tapi halus. Ketika dikasih ini ada kain bagus ini pakai untuk bajunya, ketika dipegang dan dilihat halusnya itu sampai dikira tipis, nggak mau. Ini bahaya, seperti orang telanjang saja. Loh, nah ini nggak tipis ini, tapi ini halus, lembut, lebih bagus memang. Enggak. Cari saya yang keras-keras nggak apa-apa, yang tebalnya, yang kasar-kasar itu. Jangan sampai terlihat aurat saya ini. Masya Allah ya. Terus beliau ini juga sabar, punya suami itu yang pencemburu. Siapa namanya? Zubair bin Awam, termasuk 10 sahabat yang diberi kabar gembira untuk masuk surga. Jadi pernah lewat satu kafilah, ini baru pulang dari ladangnya Sayyidah Asma itu dengan membawa kurma-kurmanya hasil panennya, terus lewat kafilah tadi, "Fadhal, ini ada kendaraan yang kosong, dinaikkan nanti biar sampai." Kata saya teman, jangan, "Inna zawji ghayur," jangan, suamiku pencemburu, jangan. Nanti akhirnya nanti beliau salah paham, ya, dia karena pencemburu. Menjaga perasaan suaminya. Anaknya didolimi sama Hajjaj ini ya.
Hajjaj ini. Mudah-mudahan Allah yang ngebales ini ya atas kejahatan-kejahatannya Hajjaj ini. Ini sampai dibunuh dan sampai disalib, ya, digantung. Digantung itu bukan 1 hari 2 hari, hampir setahun digantung itu. Dan Hajjaj ini bilang sama orang-orang kalau ibunya itu Asma itu bilang minta sama saya mohon turunkan anaknya baru saya turun, kalau enggak biarin aja. Ya. Setiap hari harus melewati situ sih Sayyidah Asma ini ya. Melewati, tapi tidak mau minta, saya tidak akan merendahkan diri saya untuk mohon-mohon sama penguasa yang zalim ini, sama pejabat yang zalim ini, saya tidak mau. Wis, terus begitu, terus biarkan. Bayangkan nih anaknya loh ini anaknya ini ya. Karena sabarnya dan kuat hatinya beliau ini. Sampai suatu saat beliau ini cuma ngomong, tidak minta, ngomong sendiri, ya ngomong sama orang-orang juga. Kapan putraku ini ya dimuliakan ditaruh di bawah tanah? Kapan putraku ini dimuliakan ditaruh di bawah tanah? Akhirnya omongan itu dengar sampai ke Hajjaj itu, sampai ke Hajjaj dengar. Hajjaj merasa bahwa, wis njaluk be aku berarti, wis njaluk, wis dukno, sudah boleh dikubur. Dan juga yang lain-lain banyak. Dan banyak juga perbuatan-perbuatan zalimnya ya beliau ini, seperti membunuh Sa'id bin Jubair, termasuk paling sepuhnya atau pembesarnya tabi'in, orang-orang yang hidup setelahnya para sahabat. Dan banyak ya kalau kita ngomongkan masalah Hajjaj ini banyak. Nah ini banyak ulama-ulama yang mengatakan karena melihat kezalimannya yang luar biasa, akhirnya mulutnya itu banyak, wah Hajjaj begini, wah mudah-mudahan dilaknat, mudah-mudahan begini, mudah-mudahan, banyak melaknat dan banyak mengutuk-ngutuk. Nah mengutuk ya. Taib. Innallaha la yantaqim. Makanya para ulama mengatakan bagi orang-orang yang memanjangkan lisannya kepada Hajjaj, ya kepada Hajjaj ini ngilok-ngilokno, mengutuk-ngutuk dari itu, bahwa nanti Allah itu innallaha la yantaqim lil Hajjaj. Allah itu nanti akan membalas kejahatannya Hajjaj. Ya, membalas kejahatan-kejahatannya orang yang telah memanjangkan lisannya kepada Hajjaj. Kama yantaqim minal Hajjaj liman dzalamahu. Sebagaimana Hajjaj telah berbuat jahat kepada orang-orang yang zalimi. Nanti Allah itu akan membalas kejahatan-kejahatan orang yang panjang lidahnya kepada Hajjaj, sebagaimana Hajjaj itu telah lancang untuk menyiksa dan juga berbuat zalim kepada orang-orang yang dizaliminya. Loh, iku lho wong sing elek iku lho ya. Nanti Allah akan ngebalas kalau dia kepanjangan, kebanyakan, overdosis di dalam mendoakan wong elek, padahal wongnya wis elek. Itu nanti ono balasane. Apa meneh wong gak elek? Apa meneh wong gak elek? Hati-hati. Sekarang ini orang kan gampang ngilok-ngilok, ndak ngerti ndak apa pokoknya delok di media sosial. Lihat dia di YouTube, dia apa orang ngomong melok-melok, ngilok-ngilok melok dia memaki-maki. Ada apa? Kalau orang itu berbuat salah nanti Allah itu yang akan menghukumnya itu sendiri. Walaupun kamu yang dizolimi, nanti Allah yang akan ngebales. Pasrahkan sama Allah. Kalau nggak percaya, berarti nggak percaya kalau Allah lihat. Berarti Allah nggak ada. Ya sudah, apa jadi Gusti Allah? Sudah nanti Allah yang ngebales sudah. Ya. Tangan saya tidak akan saya kotori sebagaimana kamu mengotori tanganmu sendiri. Lidah saya tidak akan saya kotori sebagaimana kamu telah mengotori lidahmu sendiri. Ngomong-ngomong dan saya tidak akan melakukan hal yang buruk sebagaimana kamu telah berbuat hal-hal yang buruk. Nah begitu. Lewat wong elek ojo dibales elek, ono wong meso dibalas beso. Ini terjadi ketika orang bersosialisasi ya. Bermacam orang kalau sudah dekat ya. Perhimpitan, kadang-kadang ada orang itu naik kendaraan kesenggol atau mungkin orang nyebrang mendadak kaget sampean, kaget. Wah ini dibuka kocok dipisui wong itu. Atau kadang-kadang naik Honda semoro-moro ono wong gimana begitu ngamuk tuh, terus sampai ke derajat sampai meludahi. Nah sudahlah. Kalau kita seperti itu harus yang sabar, tapi kalau kita dizolimi seperti itu ya sudah.